Nah, artinya tinggal jebol ini tinggal kita coba. Kalau bagus tinggal dan tidak bisa pakai salvator untuk hari ini. Untuk hari salvatornya di tengah, bapak. Jalan tersesat sedikit bapak lihat. Ini tapi hanya 2 meter. Untuk kapal lewat ditambah 2 meter lagi kapal ini sudah clear sudah bapak. Ini tinggal ini aja pak. Ini kalau yang nggak ada masalah gempa pun nggak ada ini hari ini kan. Kemarin nggak ada gempa juga. Terus masalahnya apa? Karena pasang itu air sudah masuk di sini, jadi dia sudah membentuk landainya pantai. Nah ini kalau dikupas dia akan gugur. Yang paling dalam berapa sekarang? Yang paling dalam ini sekarang kena. Nah posisinya di sana. Oh yang di sini? Di sini yang depan sini udah 2,5. Tinggal 1,5 dia nanti. Dan kemudian minta tempo lagi sekitar 2 hari kurang lebih sama-sama kita saksikan. Dan solusi ketika kita mau tambah 1 kapal lagi soal lokatifkan. Ini bukan soal nggak serius, nggak mau serius, tetapi sudah maksimal. Dan ada waktu 2 hari ya kapal minta untuk kemudian diberikan waktu. Lalu langkah pemerintah provinsi apa? Pemerintah provinsi ya sudah berkoordinasi dengan Kementerian KKP yang punya kapal, punya pesawat. Ya kapal sudah dikerahkan 1 kapal besar. Kemarin langsung saya minta langsung ke Enggano. Jadi kalau ada warga atau apapun yang perlu dibawa ke Kota Bengkulu mereka sudah siap. Begitupun dari warga kota juga yang ingin ke Enggano juga sudah siap. Kapalnya kapal besar. Kalah kalau Nera itu ke apa-apa, Telo itu kalah. Ini lebih besar kapasitasnya. Cuman kendala di Enggano karena ini kapal besar, nggak bisa juga ngangkut hasil pertanian. Yang baru bisa diangkut tuh manusianya, orangnya. Kira-kira itu. Dan insya Allah saya akan juga minta lagi dengan Menteri KKP karena mereka punya pesawat untuk kemudian nanti kita akan ke sana. Ya, adanya dari Menteri KKP kita akan langsung ke sana. Nah, program apa saja dari kementerian berdasarkan impres itu, pemerintah provinsi sudah bertemu langsung dan meminta langsung. Misalnya Kementerian KKP dia akan bangun kampung nelayan di kampung siaga di situ, termasuk lumbung, ya lumbung bencana akan dibangun di sana. Begitu juga kampung nelayan ya, kampung nelayan itu berapa nilainya? 25 miliar. Terus dari Dinas Kementerian Sosial akan dibangun lumbung ya, lumbung siaga, lumbung bencana, termasuk kampung bencana di sana. Kapan prosesnya? Segera ya. Bagaimana kementerian lain di situ dalam impres itu ada 3 Kemenko. Ada Kemenko Infrastruktur, ada Kemenko Pangan, ada Kemenko Kemanusiaan juga. Sehingga dan ada belasan kementerian teknis. Apa yang dilakukan pemerintah provinsi membentuk tim bersama. Ya insya Allah di situ akan terakomodir semua. Sehingga harapan kita impres ini kan ada batas waktunya. Tentu kita ingin memanfaatkan ya kebijakan presiden, pertolongan presiden ini sehingga persoalan intinya adalah lalu. Termasuk juga Pelindo, misalnya ini momentum bagi Pelindo untuk merealisasikan segera mungkin rencana revitalisasi. Revitalisasi yang 4 bulan yang lalu sudah disampaikan kepada Pemprov dengan anggaran 1 triliun. Karena sesungguhnya pelabuhan Pulau Bayi ini pelabuhan yang sangat strategis dan sangat penting. Karena kalau dibandingkan dengan Sumsel, dibandingkan dengan Lampung, dengan Sumbar, kita luasnya lebih luas. Ya kan ada curah kering, curah basah, udah banyak. Potensinya peti kemas juga kita ada. Tinggal persoalannya adalah persoalan bagaimana ini mendapat perhatian dari pemerintah. Dan tentu APBD provinsi nggak sanggup, maka ini harus pemerintah pusat. Dan itu memang kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Kenapa Pelindo kemudian mengelola ini? Karena diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Soal ada kendala di sini, yuk kita sama-sama pikirkan, yuk kita sama-sama perjuangkan. Kira-kira gitu ya. Tapi begitulah berhadapan dengan iklim, dengan laut. Kalau kita tengok macam mana masang pipa, saya yakin ada yang sanggup kita masang situ mana. Berendam di tengah laut masang. Nah, kita maklumi, tinggal ada janji lagi 2 hari. Nanti 2 hari ke depan kita datang. Mereka bisa menjadi nelayan. Cuman hasilnya mau dijual kemana? Oh di situ ada barter, memang dari dulu ada barter di situ. Mereka tidak persoalkan barter, itu kehidupan mereka biasa. Cuman hasil pertanian mereka, hasil nelayan mereka ingin dijual di luar Enggano.
Tapi ini tidak bisa. Ada kapal besar kakak kasih ke sana begitu, Orca 5 itu besar, nggak bisa ngangkut. Karena dia harus tidak bisa masuk ke pelabuhannya. Nah, oleh karena itu persoalan kembali lagi kepada alur. Dan bukan hanya alur yang kita minta, Pemprov minta bukan hanya alur, tapi revitalisasi pelabuhan Pulau Bayi ini betul-betul harus sama-sama kita garap. Angka anggarannya sudah disampaikan Pelindo 1 triliun kurang lebih. Tinggal mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan revitalisasi, bukan hanya normalisasi alur, tapi revitalisasi pelabuhan yang kita inginkan. Sehingga ke depan pelayanannya kan banyak, ekonomi Bengkulu dengan target 8% cita-cita Presiden itu bukan satu hal yang sulit. Oleh Pelindo aja nggak ada kendala. Begitu mereka baru dikasih DP tentu nggak lunas, orang baru selesai. Kira-kira gitu. Artinya soal dana nggak ada persoalan nih. Pelindo dengan yang mengerjakan dari Costa Fortune 3 itu mengatakan nggak ada kendala. Kendalanya apa? Soal teknis. Ya, ada kebocoran tadi itu di pipa, di kapal ya. Dan kalau kemarin itu memang iklim nggak bersahabat. Kira-kira gitu ya. Oke Pak. Memang harus dikontrol. Ini kan jadi 2 hari. Biasa kalau nggak rewel, orang bukan kita praduga, bukan, karena orang tahunya kan tidak. Maka harus didampingi kembali kapal. Yang kita bilang air apa? Ini udah kita